Dan ternyata hati Jatmiko luluh oleh rayuan maut Gandasuli. Maka mulailah Jatmiko menurunkan ilmu sakti, ajian Margopati, yang merupakan ilmu pamungkasnya. Memang tidak mudah mempelajari ilmu sakti itu. Bukan hanya di darat saja, tapi juga harus berada di bawah air terjun. Ambisi Gandasuli. Bagaimana tanggapanmu tentang usulku tadi? Usul apa? Menjadi Sultan Tanah Jawa. Oh, bagus, bagus. Kamu mau? Mau? Dan aku kamu jadikan permaisuri. Ya jelas. Dan aku akan disembah para kaula di seluruh Tanah Jawa. Iya. Jadi perempuan nomor 1. Iya. Begitulah sebongkah impian serta ambisi Gandasuli. Dan Jatmiko pun menyetujuinya. Baginda Ratu Gandasuli, ratu yang paling cantik dan paling ditakuti para kaula sejagat. Setelah Jawa Dwipa jatuh ke tangan Jatmiko dan aku taklukkan dengan aji asmaraku, berarti akulah yang akan menjadi penguasa jagat. Jatmiko hanya sebagai alatku. Dan jika ada orang yang berani menentangku, akan aku hadapi sendiri. Dia pun membayangkan andai sudah jadi ratu dan raja. Siapa yang mau menjatuhkan aku, akan aku jatuhkan lebih dulu. Siapa yang mau menggoyang kedudukanku, aku goyang keras-keras hingga jatuh dan hancur berkeping-keping. Kita tidak akan menemukan Grandong kalau kita tidak menyerbu ke istana Mak Lampir. Kamu putus asa? Bukan putus asa, tapi aku merasa yakin Grandong sepertinya sengaja ditahan oleh Mak Lampir karena dia merasa terancam keselamatannya. Kalau benar Grandong ada di sana? Maka kita harus hati-hati, sebab Grandong bisa menjadi Grandong yang lain. Jatmiko yang sedang kasmaran lebih banyak mengalah pada gadis cantik Grandong akan itu. menjadi Grandong yang jahat dan bengis. Besarnya Grandong nanti akan menjadi malapetaka bagi bumi Jawa Dwipa ini. Mak Lampir sedang memperhatikan kaca penggalanya. Kurang ajar! Gandasuli bersama Jatmiko! Jangan-jangan dia merasakan kalau kita sedang membicarakannya. Celaka kalau Grandong sampai tersinggung. Aneh, sepertinya ada yang lihat Grandong. Benar, sepertinya bukan kawan. Lihat, Grandong nampak gelisah. Kita harus menyelidikinya dulu sebelum kita ke istana Mak Lampir. Iya, biar aku yang menyelidikinya. Celaka, Jatmiko. Kenapa? Itu dia, Grandong. Celaka! Kalau sampai Jatmiko dibujuk untuk mengambil si Grandong, Dia melihat si Grandong bertemu Jatmiko. dia masuk golongan putih hanya mau memperalat golongan itu agar mau menentangku. Ah! Aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Ikut aku yuk. Ayo mulai. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh muridku. Kalau Jatmiko menyuruh Grandong untuk menyerang kita, sanggup tidak kita untuk melawannya? Oh, tidak. Tidak. Lebih baik aku menyerah sekarang juga. Takut, Ki? Kamu, Kenapa harus takut? kulitmu belum pernah dirobek oleh Grandong. Kuku-kuku Grandong beracun. Cakarnya itu sangat tajam.
melebihi pisau yang paling tajam. Rasa sakitnya, aku rasakan sampai ke ulu hati. Amit-amit. Amit-amit. Kini Gandasuli dan Jatmiko tampil sebagai sepasang pendekar bertopeng dengan jejuluk Dewi Intan dan Jaka Rimba. Sepak terjang mereka sudah menaklukkan beberapa gerombolan besar. Bahkan Kadipaten Kendipura pun ditaklukkannya dan Jatmiko langsung diangkat jadi adipatinya. Seseorang tampak mengendap-endap. Jatmiko sedang semedi, namun dia menangkap suara yang mencurigakan. Gandasuli melapor tentang tamu tak diundang itu. Mereka lalu keluar. Ternyata Bagus Sajiwo, Mayang Sari dan Basir turut mengintai sepasang pendekar bertopeng. Pertarungan pun terjadi. Maling rendahan, ketergok, tertangkap basah. Tamu tak diundang itu nyatanya berilmu tinggi. Kita bantu Lindu Aji. Belum, Bang. Lihat. Coba kamu perhatikan. Kira-kira bentuk badannya seperti siapa? Jatmiko. Mereka memperkirakan lelaki itu adalah Jatmiko. Kalau Jatmiko ada di sini, dan dia bisa membawa si Grandong, hanya dia lawan yang tepat untuk menghadapi pendekar bertopeng emas dan kala jenglotnya itu. Iya. Tamu ini berhasil menghantam Gandasuli yang bertopeng. Jatmiko datang langsung menendang. Kini, Jatmiko bertopeng yang bertempur melawan tamu sakti itu. Tampaknya kesaktian mereka cukup berimbang. Lindu Aji. Apa mungkin dia Lindu Aji?
Jatmiko curiga, apakah tamu itu adalah Lindu Aji? Tamu sakti ini sekarang melawan Kala Jenglot. Pertempuran sudah merambah ilmu yang makin tinggi. Melihat gelagat berbahaya, Jatmiko minta Kala Jenglot mundur. Kala Jenglot, mundur! Kala Jenglot, kenapa mundur? Tangkap dia! Kenapa dibiarkan lepas? Seharusnya ditangkap untuk pelajaran kepada lawan-lawan yang lain. Tidak, aku melihat dia seperti Lindu Aji. Tidak mungkin. Kalau benar Lindu Aji, pasti dia akan datang kepada kita sebagai sahabat. Menurut firasat Jatmiko, dia Lindu Aji. Kamu tidak boleh lemah, Jatmiko. Kamu harus bertindak tegas. Dia itu Lindu Aji. Aku kenal betul dengan jurus-jurus yang dia miliki. Musuh akan menggunakan 1000 cara untuk mengelabui kita, termasuk meniru dan menjiplak jurus-jurus ilmu silat milik teman-teman kita. Di tempat lain, apalagi menghadapi makhluk setan yang seperti Grandong. Pukulanku seperti tak ada artinya. Lawan Kala Jenglot hanya si Grandong. Dan lawan yang tepat untuk menghadapi sepasang pendekar bertopeng emas itu hanya Jatmiko, Gandasuli, dan si Grandong. Iya, aku baru ingat. Ketika Dewi Intan memanggil Kala Jenglot, suaranya mirip sekali dengan suara Gandasuli. mereka sedang menerka-nerka. Mustahil. Apa mungkin lawanmu itu Gandasuli? Iya, mungkin saja. Bisa jadi. Berarti kemungkinan Jakarimba itu Jatmiko dan Kala Jenglot itu Grandong. Hanya Basir Mustahil, seorang mustahil. yang menyangkal. Jauh banget. Ia memang Kayak sumur rada di sok langit. tahu. Ini berikan kepada Adipati Sampur. Yang ini untuk Adipati Kamalanda. Yang ini untuk Adipati Pandakan. Dan yang ini untuk Adipati Giri-Giri. Jalankan tugas kalian dengan baik. Gandasuli mengatur dan memerintah. Mereka harus tunduk kepada kami. Siapa yang mau tunduk akan diajak kerjasama untuk menggalang kekuatan yang besar. Bagi yang menolak akan diserbu. Akan dipaksa harus tunduk dengan kekuatan senjata. Laksanakan. Begitu mantap dan tegas perintahnya. Iya. Kamu bersemangat sekali, Suli. Iya. Kita sekarang sudah sampai pada inti dari cita-cita kita. Yaitu mempersatukan semua wilayah untuk menggalang kekuatan besar. Untuk melawan siapa lagi? Mataram. Jangan main-main dengan Mataram. Kalau sudah marah, semuanya bisa dilibas. Dengan gagah berani mereka menyerang Batavia. Bahkan menggempur Belanda yang memiliki kekuatan besar dan berlapis-lapis. Maka dari itu, aku minta kerelaanmu untuk mengajari aku Ajian Margopati. Apa? Ajian Margopati? Iya. Sudah tiba saatnya kamu mewariskan Ajian Margopati padaku. Tidak bisa. Tidak. Kenapa? Sebab Ajian Margopati sangat berbahaya. Dan aku harus memegang teguh sumpahku kepada mendiang guruku. Bahwa aku tidak boleh mengajarkan Ajian Margopati kepada siapapun juga. Kamu masih ragu, Jatmiko? Kamu masih menganggap aku orang lain? Aku mencintaimu, Jatmiko. Seluruh jiwa dan ragaku aku serahkan padamu. Demi cinta kita. Demi cita-cita kita yang luhur. Lalu, mana pengorbananmu? Pucuk rayunan memikat, membuat Jatmiko harus berpikir keras antara menolak atau mengabulkan. Bagaimana kesediaanmu, Jambul? Aku punya pasukan hebat, 50 orang, siap dikerahkan membantu guru. Kau belakang. Mak Lampir sedang menyusun siasat.
Disuruh apa saja mau. Aku punya 100 orang. Aku punya 60 orang. Semuanya jago. Aku juga punya 100 orang. Bagus, bagus. Tapi jangan banyak-banyak dulu. Cukup setiap orang mengirimkan 10 prajurit saja. Sedikit amat, Guru. Kenapa? Kita bukan mau perang besar-besaran. Tapi kita mau perang diam-diam. Dia pun cenderung setuju dengan Kita akan angan-angan membantu Ganda bangsa Suli. manusia yang akan berperang. Dengan cara seperti kalian. Tidak terlihat. Itu yang namanya perang diam-diam. Nanti kalau tiba waktunya melakukan perang secara terbuka dan secara terang-terangan, barulah kalian mengerahkan seluruh kekuatan kalian. Mengerti? Dan ternyata hati Jatmiko luluh oleh rayuan maut Ganda Suli. Maka mulailah Jatmiko menurunkan ilmu sakti Ajian Margopati yang merupakan ilmu pamungkasnya. Memang tidak mudah mempelajari ilmu sakti itu, bukan hanya di darat saja, tapi juga harus berada di bawah air terjun. Jatmiko menaruh perhatian penuh kepada reaksi Ganda Suli terhadap pengerahan hati, pikir, dan kekuatan wadak gadis itu. Tiba-tiba Jatmiko kaget, kemudian dia meloncat, lalu duduk dekat Ganda Suli, dan segera menyalurkan tenaga cadangannya. Pengerahan tenaga murni ini berlangsung beberapa waktu. Dalam beberapa hari ini, mereka nampak terus-menerus melakukan penyempurnaan dari ilmu sakti Ajian Margopati. Di akhir penggemblengan itu hasilnya sangat menakjubkan. Dengan pukulan jarak jauh, batu-batu keras hancur berkeping-keping. Bagus. Kamu sudah berhasil, Ganda Suli. Siapa dulu gurunya? Jatmiko, Adipati Kendipura. Di Keraton Mataram, 2 orang pendekar itu, yang satu laki-laki, yang satunya perempuan. Mereka menamakan dirinya sepasang pendekar topeng emas. Selain memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi, juga mempunyai makhluk piaraan yang sangat aneh. Namanya Kalajenglot. Makhluk aneh? Lindu Aji sedang melapor. Makhluk itu liar, ganas, dan makan manusia. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.